Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hidayah yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, aparat setempat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga malam ini kita masih dititipkan berbagai nikmat serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut senantiasa dan selalu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, menjalankan setiap yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dengan begitu insyaallah nikmat-nikmat yang Allah titipkan itu kepada kita akan secara otomatis kita syukuri karena pemanfaatan, penggunaan dari nikmat tersebut sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan selawat dan salam kita terjawab hendaknya nanti dan saat ini, ya. Apalagi nanti di yaumil akhir, dengan salawat dan salam itu sebagai pertalian atau penghubung antara kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini seperti biasa Senin malam Selasa ba'da maghrib menjelang sholat isya, nanti lebih kurang 40 menit ke depan kami coba sedikit sharing dengan kita pembahasan seputar muamalah di dalam Islam. Cuma bahasan muamalah ini memang bahasan yang agak sedikit membutuhkan perhatian, ya. Kenapa? Karena memang pembahasan muamalah ini pertama pembahasan yang saya yakin jarang dibahas di kaji, Pak. Kalaupun dikaji hanya sebagian kecil pembahasannya. Yang kedua, memang pembahasan ini mau tidak mau bersinggungan dengan aktivitas kita keseharian. Yang selama ini kita tahu aktivitas kita itu jujur kita katakan tidak berdasarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi pengamalan kita berdasarkan kebiasaan dan kelaziman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, sehingga itu menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Maka tidak heran aktivitas misalkan muamalah itu kita jalani, kita laksanakan, ya, dalam kehidupan kita itu berdasarkan perasaan atau rasa-rasanya atau kebiasaan lah. Sehingga tidak heran ketika kajian yang kita buka misalkan karena jarang dibahas kita kaji, nah mau tidak mau berbenturan dan bersinggungan dengan kelaziman dan kebiasaan yang kita lakukan, ya. Sehingga dengan begitu, ya, maka di sini perlu perhatian, kesungguhan kita untuk mengkajinya. Nah, karena kita memang ada beberapa majelis fikih muamalah yang dibuat di masjid musola, itu biasanya 1, 2, 3 sampai terkadang 9 atau 8 kali. Ya, jemaahnya luar biasa antusias lah.
Kalau udah 10 ke 11, kadang-kadang mulai banting, Pak. Kenapa? Karena berbenturan dengan muamalah keseharian kita. Apalagi nanti kita udah pendetilan terkait dengan akad jual beli, bagaimana konsep jual beli, akad jual beli kontan dan akad jual beli dengan sistem tidak kontan, tidak cash, tidak tunai, bagaimana konsepnya. Nah, sehingga kalau itu dibahas, ya maka tidak heran banyak hal yang akan bersinggungan dengan aktivitas kita. Saya pernah satu majelis, ini sekedar pengantar, bukan curhat juga ya, untuk diperhatikan di majelis kita nih. Ada satu majelis saya buka itu di daerah Pasar Pusat itu, terakhir tinggal 5 orang. Pas materi terakhir tentang syirkah, materi tentang riba mulai turun, ijarah masuk ke syirkah, itu tinggal 5 orang. Pengurusnya segan mau menstop. Terakhir saya memutuskan kalau kayak gini kayaknya kita pending dulu kajiannya. Kenapa? Karena udah banyak, semakin dikaji, semakin dipahami, ya semakin jelas ya, ternyata memang aktivitas muamalah kita yang selama ini kita jalani yang banyak bersinggungan dengan, bertentangan dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Sehingga tidak heran ya, kalau tidak didasari dengan keimanan, maka ya sulit untuk menerima pembahasan itu. Tapi kalau kita dasari dengan keimanan kepada Allah, maka insya Allah, wong kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, nanti kita kembali menghadap Allah cuma satu yang kita bawa, amal soleh. Harta kalau masih ada tinggal menjadi milik ahli waris. Kalaupun dikasih bekal oleh yang hidup, tak lebih dari kain putih, laki-laki 3 lembar lapis, perempuan 5, itu pun tidak berjahit pinggirnya. Kalaupun berjahit, masih berjahit disuruh yang tukang ngapani, pastikan terkoyak ya pinggirnya, ya, dibuang jahitannya. Tidak ada lebih, Pak. Belum lagi kita bahas nanti kondisi di yaumil akhir. Harta itu dari mana kita dapatkan, untuk apa kita gunakan. Maka ini yang akan membuat orang semakin sulit dan rumit ya, semakin sulit dan rumit. Ini bukan berarti tidak boleh memiliki harta, tidak. Kita baca dalam sejarah dulu sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang memiliki usaha yang tergolong pengusaha, disebut pengusaha. Kenapa tidak? Satu ketika pernah Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah berimpak saat perang Tabuk, itu 1000 dinar. 1000 dinar, Pak, impaknya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1000 dinar 4 kilo seperempat. Emas 24 diimpakkannya 4 kilo seperempat. Kita sekarang gimana? Mungkin tidak dia punya mampu berimpak 4 kilo itu kalau dia tak punya lebih. Karena dia punya kekayaan yang banyak lah yang mendorongnya, karena keimanan, mengharapkan ridho Allah lewat harta, tanpa ragu mengeluarkan 1000 dinar. Bahkan riwayat menceritakan sebelum 1000 dinar itu dia impakkan, dia berimpak 1000 ekor kuda bersama perlengkapan perang. Karena waktu itu mau dilakukan perang Tabuk, perang yang terakhir dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berimpak 1000 ekor kuda berserta perlengkapan perang dari masing-masing kuda yang 1000 itu. Kuda paling murah itu 30 juta. Kalau 1000 ekor berapa duitnya, Pak? 30 juta seekor. 1000 ekor. 30 M kan?
Coba, nggak tanggung-tanggung, siap pembangunan masjid kita nih. Ya, kalau masih mau direhab, dibangun ini siap. Itu baru kudanya, belum perlengkapannya. Sayyidina Utsman melakukan demikian karena dia punya harta. Ini bukti Islam tak melarang punya harta. Tapi hartanya syar'i ketika kita mendapatkannya. Maka dari itu Bapak Ibu, seperti yang kita bahas sebelumnya pekan lalu, itu alasan pertama kita membahas muamalah ini. Pertama karena konsekuensi dari keimanan. Dorongan imanlah yang membuat kita belajar mempelajari muamalah. Karena dengan mempelajarinya kita akan paham. Dengan memahami ada tuntutan untuk mengamalkannya. Karena sesuatu yang diamalkan oleh seorang itu karena tergantung apa yang ia pahami. Kita kenapa sholat? Karena kita pahami sholat itu wajib, sholat itu tiang agama dan lain sebagainya, sehingga mendorong kita untuk sholat. Ada orang yang mungkin, mohon maaf, muslim tapi dia tidak sholat. Bisa jadi pemahamannya karena sholat tidak ada pengaruh, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga muamalah ini. Muamalah syar'i ini ketika kita pelajari akan melahirkan pemahaman. Pemahaman itulah yang mendorong kita untuk dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, modal awal yang harus kita siapkan di samping dorongan iman, perlunya kita memaksakan diri riyadah mujahadah hadir di majelis. Perkara nanti diamalkan itu urusan berikutnya. Tahap kedua. Tahap pertama paksakan dulu untuk hadir. Karena kalau kita paksakan hadir, mendengarkan walaupun bertentangan dengan keseharian muamalah kita. Dengan begitu kita bermohon sama Allah agar Allah berikan hidayah, petunjuk, kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu datang dari Allah. Nah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk mampu mengamalkan apa yang kita pelajari. Dengan begitu insya Allah pelan tapi ya tiba masa kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, maka dari itu ini poin pertama yang kita bahas pekan lalu. Apa alasan kita mengkaji muamalah ini? Karena dorongan keimanan. Seorang mukmin wajib taat. Taat itu kepada apa? Aturan syariat. Aturan syariat itu diamalkan oleh seorang mukmin karena dorongan iman. Salat contohnya, kenapa kita salat? Karena dorongan keimanan. Kenapa kita berpuasa? Dorongan keimanan. Kenapa kita menunaikan haji dan umroh bagi yang mampu? Karena dorongan keimanan. Termasuk yang kita singgung sebelumnya tentang pelaksanaan ibadah kurban harus sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Walaki yanaluhu taqwa minkum, mengharapkan predikat takwa. Kenapa kita berharap takwa? Kita korbankan uang kita walaupun tak seberapa dari kekayaan apa yang kita miliki. Itu karena dorongan keimanan. Maka mempelajari muamalah juga begitu, karena ada tuntutan bagi seorang muslim, muamalahnya harus syar'i. Muamalah syar'i bagian dari syariat. Nah, mengamalkan syariat wajib bagi seorang muslim. Maka dari itu bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan syariat kalau kita tidak paham syariat itu? Bagaimana mungkin kita paham akan syariat kalau kita tidak mau hadir mengkajinya di majelis-majelis ilmu? Maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu mengkaji terkait dengan konsep aturan syariat tadi, lahirlah pemahaman, dan pemahaman itu mendorong kita untuk berbuat, mempengaruhi sikap kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, dorongan seorang untuk mengkaji kita ini mempelajari muamalah karena memang
muamalah syar'i itu solusi dari persoalan. Kita tahu Bapak Ibu, syariat, aturan yang Allah turunkan itu solusi. Ya, aturan yang Allah turunkan itu sebagai panduan mengatur hidup kita ini supaya kita jauh dari masalah. Sehingga setiap yang kita lakukan itu sesuai yang Allah inginkan. Kalaupun kita ketemu masalah, masalah itu segera selesai. Karena apa? Karena keterikatan kita dengan syariat, aturan Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah ke-16 ayat ke-89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Kami telah turunkan Alkitab, Al-Quran, syariat. Karena Al-Quran itu sumber syariat, masadirul ahkam, sumbernya syariat, hukum. Nah, Al-Quran Allah turunkan tibyanan sebagai penjelas solusi likulli syai'in, untuk semua persoalan, masalah. Sehingga memang Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita kembali sebenarnya kepada aturan syariat, maka masalah demi masalah yang kita hadapi selama ini sebenarnya akan ketemu solusi. Justru sebaliknya, induk dari masalah kita hari ini, atau qadiyah masyariyah, masalah problem utamanya, karena kita tidak bersama dengan syariat, aturan yang Allah turunkan, termasuk dalam persoalan muamalah. Misalkan dalam persoalan muamalah kita banyak muncul masalah, solusinya tidak ketemu, dicari solusi tapi tidak bersama syariat. Apa yang terjadi? Bukan solusi yang diperoleh, tapi masalah yang datang silih berganti. Ya. Contoh ketika kita misalkan ada orang menginginkan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu. Ketika sesuatu itu dia inginkan, sementara dia belum mampu, solusinya apa? Bisa dia berusaha mencari cara memilikinya asal tidak melanggar syariat. Atau cara yang kedua, dia bersabar dengan kondisinya itu. Tapi faktanya banyak orang ketika menginginkan sesuatu, nah ketika dia menginginkan, maka dia mesti harus penuhi apapun dan bagaimanapun caranya, meski melanggar syariat sekalipun. Sehingga apa? Dicari dalih-dalih yang macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul masalah. Contoh, tidak mampu beli motor baru, kan bisa solusi dengan beli motor butut second, Pak. Cuma kan kalau second gengsi, masa second, hari gini second, misalkan motor butut harusnya baru, tetangga aja lebih biasa aja pekerjaannya, bisa baru, kita tidak. Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Memaksakan kehendak. Kalau caranya benar tidak masalah. Misalkan kredit syar'i, beli dengan harga yang fix, harganya tidak bertambah ketika nyicil. Boleh bertambah sebelum disepakati. Misalkan beli handphone kontan 2 juta, karena dicicil 3 juta, sepakat. Nah 3 juta ini dicicil sebanyak 6 kali, 500 setiap kali nyicil, 6 kali nyicil selesai. Tidak ada penambahan kalau macet, misalkan begitu. Kalau telat bayar tidak ada penambahan. Kalau terlambat bayar misalkan tak ada disita. Bahkan hal ihwal berkaitan dengan barang yang dikredit itu mesti harus diserahkan 100%. Kalau gitu tidak ada jaminan. Nah jaminannya boleh barang yang lain, misalkan motor, handphone, misalkan handphone ini 3 juta. Nah ada tidak barang yang bernilai sama 3 juta atau lebih dari 3 juta? Barang itulah yang dijadikan jaminan. Tidak boleh barang yang
jual belikan. Yang lazim itu misalkan motor, misalkan kalau dicicil angsur sampai 20 juta selama 3 tahun. Nah misalkan punya kaplingan tanah yang nilainya 30 juta. Nah misalkan kaplingan tanah ini yang dijadikan jaminan, bukan BPKB nya. Nah ini kalau konsep seperti ini kan syar'i itu. Kenapa? Karena kepemilikan jual beli itu yang kontan sama tidak kontan angsuran itu sama. Contoh air nih, beli ke warung, berapa harga? 3.000. Ambil dulu ya, besok saya bayar. Ini air nih 100% sudah jadi milik saya. Motor juga begitu. Saya beli motor yang angsuran 3 tahun nyicilnya. Maka motor harus dimiliki oleh si pembeli 100%. Motornya dimiliki, surat-suratnya harus dimiliki. Tidak boleh surat-suratnya ditahan. Kalau ditahan berarti kepemilikannya tidak 100%. Begitu. Nah ini kan kalau konsepnya syar'i. Kalau tidak, apa yang dilakukan? Beli motor yang sesuai dengan anggaran. Cari motor yang mungkin harganya sesuai dengan budget anggaran yang kita punya. Tidak memaksakan diri melakukan leasing. Kalau kita paksakan melakukan leasing, pasti muncul masalah. Kenapa? Karena kita pun sebenarnya udah sadar, Pak. Kalau kita tuh tak mampu membeli motor baru, tapi kita paksakan beli motor baru, akhirnya muncul masalah. Apa masalahnya? Bayar cicilan. Cicilan misalkan 800.000 sebulan, gajinya 3 juta. Itu 2.200.000 yang sampai ke rumah. Belum lagi untuk anak kuliah, anak sekolah. Belum lagi beli listrik, belum lagi rumah yang kontrak. Terakhir apa yang terjadi? Masalah sama suami istri. Ya kan? Kalaupun tidak, kreditnya macet. Nah, ini masalahnya siapa yang buat? Kita. Kenapa muncul masalah seperti ini? Karena tidak bersama syariat. Kalau bersama syariat itu sebenarnya Islam, aturan Allah itu ngajarkan kita hidup ini gampang aja. Kalau urusan dunia itu apa kata Nabi? Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur man huwa fawqakum. Tengok apa yang ada di bawahmu, jangan tengok yang ada di atasmu. Kalau urusan harta jangan bandingkan tetangga kok profesinya kerjanya biasa aja bisa baru, sementara aku mungkin penghasilannya orang tahu awak ini kerja di mana tapi tidak mampu beli baru. Nah ini kan membandingkan perkara dunia apa yang ada di atas kita, bukan yang ada di bawah kita. Tapi beda kalau urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, hidup setelah dunia, perlu kita membandingkan yang ada di atas kita, bukan sebaliknya. Orang mampu 1 juz Al-Quran dibaca sehari, kita selembar aja susah. Kok bisa begitu? Nah ini perlu iri kita. Kita bandingkan Pak. Sepulang walaupun keterbatasan, ada cacat fisiknya, rajin 5 waktu berjemaah di masjid. Sementara kita lengkap fisik kita, anggota tubuh kita, jangankan 5 waktu, 3 waktu aja sulit kita ke masjid. Nah itu perlu kita bandingkan. Cuma kadang-kadang kita ini terbalik. Kalau urusan dunia kita bandingkan kita dengan orang yang ada di atas kita. Kalau urusan akhirat kita bandingkan orang yang ada di bawah kita. Aku mendingan lah maghrib, isya itu masih ke masjid. Si Anu tak pernah ke masjid sama sekali. Lebih mantap awak daripada dia. Nah, ini yang terkadang kita sering bandingkan. Gini-gini kalaupun aku tak baca Quran rutin kayak orang, ya tiap malam Jumat aku baca Yasin. Si Anu baca Qurannya tak bisa. Nah, ini kan kita keliru Pak. Membandingkan urusan akhirat itu harus dengan yang di atas kita, bukan yang di bawah kita. Tapi kalau urusan dunia kata Nabi, tengok yang di bawahmu, bukan tengok yang di atas. Apalagi kalau cerita rizki, rizki itu ya bukan rizki Abu Atok. Ya rizki, apalagi kalau rizki pemberian dari Allah, tidak usah kita bandingkan. Kenapa?
Orang punya mobil dua, dia nanti mati menghadap Allah bertanggung jawab dengan dua mobilnya. Kita tidak punya mobil satu, atau punya motor satu, atau tidak punya motor sama sekali, tidak pernah nanti diminta pertanggungjawaban dari Allah motor dua, mobil duanya orang. Makanya kenapa hari ini kita sibuk dengan orang punya banyak harta, sementara kita nanti mati kita tidak ditanya akan harta orang. Orang yang bersangkutan punya harta, dia bertanggung jawab atas harta yang dia miliki. Tapi itulah kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada syariat. Maka dari itu membahas muamalah ini salah satu solusi atas persoalan. Ketika kita kaji, maka akan kita temukan solusi dari masalah demi masalah. Contoh lain misalkan, kalau hari ini orang ketika berbisnis butuh modal atau mau mengembangkan usahanya, yang terpikir modal itu kemana? Cari modal. Kemana mau cari modal? Pasti ke bank. Itu di mana-mana jawab pasti begitu, Pak. Di bank apakah dikasih, dibantu? Dibantu oleh bank modal kita. Solusinya apa? Pasti ngutang. Bahkan dikembangkan opini di kalangan pengusaha sukses dengan hutang. Tidak ada ceritanya pembisnis tak berhutang. Wah, ini gila kali, Pak, opininya. Padahal Nabi itu mewanti-wanti kita supaya jangan berhutang. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian teror diri kalian sebelumnya kalian itu aman. Ya, sahabat bertanya, apa yang membuat kami meneror diri kami Rasul? Nabi menjawab, qala ad-dain. Yang meneror kalian itu adalah hutang. Cobalah orang yang berhutang itu, yang bapak ibu pernah mengalami dulu ya, sekarang kan tidak berhutang lagi, udah numpuk, Pak. Yang biasa berhutang, cobalah itu tanggal di kalender hafal dia, Pak. Saya punya teman itu kalender tuh belingkar semua. Kalau tanya sama dia, lupa kita kalender tanggal berapa hari ini, tanggal sekian, hafal ya. Kenapa? Karena setiap tanggal itu ada tagihan cicilan yang harus dia bayar. Maka belingkar aja kalender itu. Ya. Nah, makanya meneror kita. Apalagi kalau orang baru mulai bisnis. Ketika baru mulai bisnis lewat ngutang, itu memang ambil tali, gantung leher, bunuh diri namanya. Kenapa? Karena yang namanya bisnis baru mulai itu belum tentu untung. 6 bulan awal balik modal aja udah hebat. Sementara 6 bulan awal ketika duit sudah dicairkan, yang mengasih tak ada cerita itu cicilan tak dibayar. Nanti cicilannya setelah setahun ya, tidak ada cerita itu, Pak. Yang ada hari ini dicarikan uangnya, bulan depan mesti dibayar cicilannya. Perkara kita dapat untung atau tidak itu bukan urusan mereka. Apa tidak meneror kita? Makanya Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz itu pernah memberikan wasiat, wa usikum an la tudayinu walau labistumul aba. Aku wasiatkan kepada kalian, alla tudayinu, janganlah kalian berhutang walau labistumul aba, meski kalian dalam keadaan kesulitan. Kenapa? Inna daina, karena hutang itu gelisah di malam hari, hina di siang hari. Ya, bapak ibu yang mungkin mengalami pernah berhutang itu tidur malam itu nyenyak. Dengar azan subuh dia capek kali terus malam. Kenapa? Karena paginya jam 8 datang tukang tagih hutang. Ya, siangnya hina. Sebagak-bagaknya orang, seram bentuknya. Seram bentuknya, Pak. Itu berhadapan dengan yang tukang tagih, atau istilah orang sekarang namanya DC, debt collector.
berhadapan sama si Desi itu pasti ciut kayak kerupuk ketemu air, walaupun ganas dia bentuknya, seram bentuknya Pak, tapi berhadapan dengan yang tukang tagih hutang pasti tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena hina. Saya pernah ngisi kajian di Al-Falah itu, bertanya Pak, yang bertanya ini tinggi, badan besar, menangis dia cerita, digini-gini kan, ditunjuk-tunjuk kan, yang tukang tagih ini badannya besar tapi punya kartu kredit itu 7, stres kali dia kartu kredit. Akhirnya apa ya, kita nasihati, sarankan begini, akhirnya dia berhenti. Alhamdulillah sekarang ya badannya besar, memang mengerikan dan berani sekarang Pak. Tapi kalau kita berhutang, cobalah sederhananya begini, sama kawan aja lah, sama tetangga, si A berhutang dengan si B, maka pasti masa berhutang itu kalau si B minta tolong sesuatu rasanya tak enak untuk tidak memenuhinya. Itu sama kawan itu, apalagi kalau hutang dengan lembaga. Nah, tapi inilah solusi ketika tidak ada dipakai konsep muamalah yang syar'i. Tapi kalau konsepnya muamalah syar'i, solusinya apa? Bukan ngutang, tapi kita mulai dengan bisnis kita dengan modal yang kecil apa adanya yang kita punya, atau jalannya lewat syirkah, kerjasama. Kalaupun mesti membutuhkan modal lain, itu modal lain lewat syirkah. Syirkah itu kerjasama. Si A punya modal, si B tak punya modal. Si A punya modal, tak ngerti dia ngembangkan modalnya, duitnya. Si B punya konsep bisnis, tapi tidak punya modal atau kurang modalnya. Maka ketemu dua pihak ini, si A nyalurkan modalnya dengan si B, namanya syirkatul mudharabah. Maka dikelola oleh si B. Nah, maka dibagi, kalau mengalami untung, kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal. Maka si B tidak ada kewajiban untuk bayar cicilan bulanan. Sehingga kalau dia bisnis, fokus mengembangkan bisnisnya, tidak bercabang pikirnya. Kalau hutang tidak, dia mikir gimana bisnis harus berkembang, mikir juga gimana bayar cicilan. Tapi kalau syirkah tidak, fokus saja mengembangkan usahanya. Hutang tidak usah dipikir, cicilan tidak usah pikir karena tidak ada cicilan. Kalaupun modal diserahkan misalkan 100 juta, nah modal 100 juta ini dikembalikan kalau syirkahnya berakhir. Misalkan bersepakat saya modali, kita kerjasama selama 5 tahun. Setelah 5 tahun baru dihitung atau tutup berakhir syirkahnya. Setahun sekali tutup buku, atau 6 bulan sekali tutup buku. Kalau untung dibagi untungnya, kalau rugi tanggung yang punya modal. Coba, kalau ini terjadi, seorang bermuamalah, pembisnis tidak diteror oleh yang namanya kewajiban-kewajiban dalam tanda kutip, yakni hutang. Tapi karena tidak konsepnya Islam, muamalahnya tidak syar'i, yang terjadi apa? Bukan solusi yang ditemukan, masalah yang didapatkan. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, asy-syari'atu hiya mu'alijatul limusyakilil insan. Syariat itu mu'alijah, solusi limusyakilil insan, untuk semua masalah, muskil, masalah yang dihadapi oleh manusia. Lebih khusus kepada konteks muamalah, kalau benar-benar menjalankan syariat, maka masalah yang dihadapi akan selesai. Tapi kalau tidak, ya yang terjadi apa? Masalah demi masalah. Itu kalau konteks muamalah yang dilakukan oleh individu. Kalau kita lihat lebih skala besar, misalkan Indonesia ini lah Pak. Indonesia ini mohon maaf, Indonesia ini kan negara yang mayoritas muslim. Kalau kita tengok negeri-negeri muslim itu penduduknya muslim mayoritas, itu negaranya itu sumber daya alamnya pasti luas, melimpah. Contoh kita,
berada di Zamrud Khatulistiwa, sumber daya alam luar biasa, hasil bumi, udara, laut dan lain sebagainya, itu luar biasa melimpah. Bisa dicek, ditanya lah, minyaknya gimana, kayunya gimana, hasil lautnya gimana. Harusnya ini solusinya Pak, kalau syariat dipakai ini dikelola sesuai Islam. Tapi faktanya hari ini apa yang terjadi? Tiap tahun coba kita tengok, negara kita itu APBN-nya defisit, kurang, minusnya anggaran itu, APBN itu ditutupi lewat hutang luar negeri. Hutang luar negeri tambah dengan bunga. Hutang pun tidak gratis, tidak cuma-cuma, ada syarat yang ditetapkan. Apa syaratnya? Negara yang berhutang salah satunya bisa mengelola sumber daya alam negara yang diberi hutang. Makanya dah heran, coba tengok titik minyak di Indonesia, migas, nguasai asing. Tengok hutan di Indonesia, siapa yang menguasai? Begitu seterusnya. Kenapa? Pintunya lewat hutang. Padahal kalau konsepnya syariat dipakai, limusakilil insan, menjadi solusi. Sumber daya alam ini bukan dikelola oleh asing, bukan dikelola oleh mereka yang di luar, tapi negara sendiri yang ngelola. Makanya kalau lewat hutang tidak terpenuhi, tahun depan tingkatkan lagi pajak. Makanya kan gila-gilaan Pak. Apalagi sekarang terbaru kabarnya per 1 Juli, tapi kemarin saya beli belum berlaku. Beli Pertalite pakai My Pertamina. Itu beli pakai top up, membayarnya belinya mengisi top up di link di akun link aja. Itu luar biasa, gila kali itu. Bapak Ibu bisa hitung itu bagaimana kondisinya, hitung-hitungannya. Itu kalau dari top up tadi, kalau diisi setiap kali ngisi itu dipotong 1000. Jadi pajaknya 1000. Jadi setiap kali ngisi, nah top up itu Bapak Ibu kita kena pajak 1000. Sehari berapa kali ngisi? Minimal sekali lah. Sebulan? Sebulan kira-kira berapa kali kita ngisi? Ya, motor di Indonesia berapa banyak pula? Itu kita coba cek kemarin, coba hitung-hitungan Pak. Itu ternyata 2022 itu 145 juta itu mobil dan motor. 10% aja itu berarti 14,5 juta kalau menghitungnya sekali sehari. Kalau sempat sebulan itu 5 kali, itu dikali jumlah tadi itu 72,5 miliar dari 1000 top up yang diambil pajak dari top up. 72,5 M. Kalau itu berlaku betul, ini apa nak gila nih? Lagi-lagi siapa yang disengsarakan? Rakyat. Kenapa? Karena tidak bersama syariat. Bahkan kalau dalam Islam pajak yang seperti ini tidak wajib Pak, bahkan haram hukumnya. Pajak dalam Islam ada yang menganyamakan istilahnya dengan doribah, tapi doribah itu kondisinya 3 syaratnya. Pertama, kondisi negara sedang paceklik. Yang kedua, hanya diambil dari muslim yang kaya. Kalau muslimnya tidak kaya, tidak diambil. Apalagi yang non muslim. Kalau yang non muslim baik kaya maupun miskin tidak dipungut doribah. Karena doribah dalam Islam hanya diambil syarat keduanya muslim yang kaya. Siapa muslim yang kaya itu? Muslim yang terpenuhi 2 kebutuhan, hajatul daruriyah, hajatul kamaliyah, kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap, primer, sekunder, tersier terpenuhi dia, inilah orang kaya. Orang inilah yang diambil, tapi dia muslim. Kalau tidak muslim, walaupun terpenuhi 3 kebutuhan ini, tak diambil. Kalau dia muslim tidak kaya, tidak diambil.
Kalau dia non muslim, kaya atau tak kaya tak diambil. Coba. Ini agama luar biasa, aturan luar biasa. Tidak hanya peduli bagi kita muslim, tapi seluruh manusia. Yang ketiga, sesuai kebutuhan aturannya. Butuhnya berapa? Perlunya apa? Misalkan ada bencana, musibah, perlu 20 triliun. Nah, dikumpulkan sebanyak 20 triliun. Setelah terkumpul 20 triliun doribah ini dari muslim yang kaya tadi, maka doribahnya stop, berhenti. Coba kalau hari ini pajak kita, tak peduli muslim tak muslim, tak peduli kaya atau miskin. Bahkan ada plesetan orang kencing pun pajak, kecuali di masjid. Itu pun tengok masjidnya. Masjid Al Hidayah tidak ada, nak bayar, gratis oleh Pak Kades sama pengurus. Tapi ada masjid tertentu kalau kita keluar kota misalkan, itu bayar, tunggu kota impak. Pura-pura lupa kita, Pak, ini impak. Impak bahasanya. Bayangkan Bapak Ibu, itu terjadi. Kenapa? Karena tidak bersama syariat. Nah, tapi kalau sama Islam, oh, yang seperti ini tidak dipakai. Bahkan ini disebut bukan pajak tapi maksi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah sahibul maksi. Tidak masuk surga para pemungut cukai, para pemungut pajak. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tidak bersama Islam, karena tidak bersama syariat. Makanya persoalan kekurangan anggaran ditutupi awalnya dengan pajak. Nah, kalau kekurangan ditutupi dengan hutang luar negeri. Tahun depan tingkatkan lagi pajak, kurang lagi tutup hutang luar negeri dengan bunganya. Nah, ternyata kurang, ternyata pajaknya. Nah, buat pajak yang baru lagi, macam-macam semua berpajak. Terakhir hutang lagi, padahal solusinya bisa lewat lain dengan pengelolaan berbagai sumber daya alam yang intinya apa? Kembali kepada syariat, kembali kepada Islam, aturan Allah. Dengan begitu insya Allah masalah demi masalah akan ketemu solusinya. Tapi kalau tidak, akan ada masalah terus. Bukan masalah solusi yang didapat, tapi masalah yang datang silih berganti yang tiada hentinya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dengan mempelajari muamalah syar'i, muamalah sesuai Islam ini, nah, dengan mempelajarinya akan ketemu yang namanya solusi dari setiap masalah. Satu contoh solusi bagi kita bermuamalah tadi, ketika seorang pembisnis butuh modal, tentunya tidak lewat hutang, tapi memulai modal usaha dengan modal yang ada, atau bila dibutuhkan tambahan modal lewat syirkah atau kerjasama. Nah, kalau ini ditetapkan, diamalkan, diterapkan, maka insya Allah keberkahan demi keberkahan akan diperoleh dari muamalah yang kita jalani. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, semoga tidak ada pertanyaan. Baik, saya kira demikian. Makasih. Karena waktu Isya ada masuk, ya, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya pekan depan. Nanti di pekan depan silakan kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Akhir kalam, terima kasih pada Allah, mohon ampun pada ibu bapak, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.